Sekali lagi, WKR mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kedua institusi, yaitu KPU dan Bawaslu Kota Madiun. KPU Kota Madiun blunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bersama saya, Budi WKR, Wahana Kedaulatan Rakyat di channel Wong Kuto Miring, Demangan Kota Madiun. Saudara-saudara, rupanya bau amis menyengat dirasakan publik. Kali ini datang dari KPU Kota Madiun. Betapa tidak, dengan terbitnya SK KPU nomor 210/2024 tentang perubahan atas keputusan KPU 150/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Madiun 2024-2029. Sebagaimana kita ketahui, DPP Partai Nasdem melalui Dewan Kehormatan Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur memberhentikan dan mencabut keanggotaan saudara Dodi Rahardiono dengan alasan telah melakukan pergeseran suara dan mengganti dengan kader lainnya, yaitu saudari Tuti Endang Sri Wahyuni. Dan saat ini Dodi Rahardiono menggugat keputusan DPP Partai Nasdem. Saya tidak mencampuri urusan partai, namun dalam hal ini WKR menyoroti kinerja KPU dan Bawaslu Kota Madiun sebagai penyelenggara pemilu di daerah. Saudara-saudara, dari sini mari kita analisa bersama. KPU telah membuat blunder bagi dirinya sendiri. KPU melaksanakan keputusan DPP Partai Nasdem, yaitu mengganti Dodi Rahardiono dengan Tuti Endang Sri Wahyuni. Dodi dianggap bersalah karena telah melakukan pergeseran suara. Sekali lagi, Dodi dianggap bersalah dengan melakukan pergeseran suara. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah caleg melakukan pergeseran suara seorang diri tanpa bantuan pihak lain? Tentu tidak. Justru KPU lah yang mempunyai data perolehan suara berdasarkan formulir C1 pada TPS. KPU lah yang bisa membuka data TPS dengan password yang dimiliki. Karena tidak semua pihak bisa membuka data tersebut. Lalu, kenapa saudari Tuti Endang Sri Wahyuni tidak protes pada saat perhitungan suara kalau memang hasilnya tidak sama dengan yang dimiliki oleh saksinya? Atau sudah protes tapi tidak diindahkan oleh pihak PPK maupun Panwascam? Banyak pertanyaan janggal dalam hal ini. Mengapa kalau suara masih bermasalah di PPK, KPU berani menetapkan calon terpilih? Yang akhirnya kader yang merasa suaranya digeser, protesnya ke partainya, dan partainya memutuskan serta KPU melaksanakan. Lalu kemana Bawaslu yang bertugas mengawasi ketidaksesuaian jumlah suara? Dan juga apakah pergeseran suara ini hanya terjadi pada Partai Nasdem? Pantas publik
mempunyai segudang pertanyaan atas kemelut carut marutnya pesta demokrasi di Kota Madiun pada Pileg 2024 ini. Dengan KPU melaksanakan dan mengabulkan putusan DPP Partai Nasdem, itu artinya KPU mengakui adanya pergeseran suara. Kenapa bisa begitu? Nah, kiranya publik berharap Dodi telah melakukan perlawanan dengan menggugat keputusan partainya akan terungkap siapa sebenarnya yang bisa menggeser suara. Dari pusaran inilah sebenarnya publik patut menduga bahwa adanya malpraktek yang dilakukan oleh KPU Bawaslu Kota Madiun sebagai penyelenggara pemilu. Sejumlah tokoh kunci pun bergeming, di antaranya mantan KPU Sasongko yang menyatakan bahwa hal ini tidak lazim, terdapat perbedaan hasil suara. Dan juga Kokok HP, mantan Bawaslu, menyatakan bahwa caleg tidak dapat menggeser suara tanpa ada pihak lain yang membantunya. Dan bahkan mendesak aparat untuk segera turun tangan adanya dugaan pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu di Kota Madiun ini. Nah, dengan demikian juga lembaga kami Wahana Kedaulatan Rakyat mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Kota Madiun. Mendasar Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 505, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Sekali lagi, WKR mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kedua institusi yaitu KPU dan Bawaslu Kota Madiun. Kali ini nyali APH diuji apakah respon terhadap masalah di sekitar atau tidak untuk menjawab kepercayaan publik terhadap penegakan supremasi hukum di wilayah Kota Madiun. Mengingat bulan November nanti ada pilkada, jangan sampai kecurangan nanti berlanjut pada November. Saya khawatir di tengah ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPU Bawaslu Kota Madiun, mereka bargaining dengan pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu yang saya maksud adalah pihak-pihak yang dulu memberikan rekom kepada komisioner yang sekarang bisa duduk sebagai penyelenggara pemilu, atau pemodal yang bisa menggoda penyelenggara pemilu di Kota Madiun ini. Saya Budi WKR, salam demokrasi tanpa korupsi, salam keadilan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.